Halo, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dan hal pertama yang perlu dimengerti untuk bisa mengerjakan soal-soal persamaan kuadrat dengan baik adalah mengerti cara melakukan pemfaktoran untuk ekspresi kuadratik. Ekspresi kuadratik adalah seperti yang tertulis di sini, bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah bentuk paling standar dari ekspresi kuadratik di mana ada variabel x kuadrat, variabel x, dan konstanta. Untuk melakukan faktoran pada bentuk seperti ini, kita perlu mengerti beberapa varian yang nanti akan kita temukan, di mana A-nya bisa sama dengan 1 dan positif, bisa negatif, atau lebih besar dari 1, dan bisa positif dan negatif juga. Kita akan melakukan beberapa pendekatan untuk melihat seperti apa perbedaan dalam mengerjakannya. Kita akan masuk ke contoh yang pertama. Ini adalah contoh ekspresi kuadrat pertama kita. Barang ini, biarpun tidak dituliskan angka apa-apa di depan x kuadrat, kita mengerti bahwa pernyataan suatu variabel jika tidak memiliki angka di depannya bisa kita mengerti sebagai satu. Ini adalah contoh ekspresi kuadratik yang memiliki satu sebagai koefisien dari x kuadrat. Nah, untuk melakukan faktorisasi terhadap bentuk seperti ini, yang kita perlu mengerti adalah kita perlu mengurutkannya dalam susunan x kuadrat, x, dan konstanta. Jadi kita perlu meletakkan variabel kuadrat di posisi pertama, variabel dengan pangkat 1 di bagian tengah, dan konstanta di bagian paling belakang. Setelah kita menyusun seperti ini, kita perlu mencari hasil kali dari ujung-ujung persamaan kuadrat ini. Dalam kasus ini, kedua ujungnya adalah 1 dan 20. Jika dikalikan, kita akan mendapatkan hasilnya 20. Dan setelah itu kita perlu melihat tengah dari persamaan ini. Dalam hal ini, tengahnya adalah 9. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah mencari dua angka yang jika dikalikan, hasilnya adalah positif 20. Namun, jika dijumlah, hasilnya adalah positif 9. Dalam hal ini, angka yang dimaksud adalah positif 4 dan positif 5. 4 dan 5 jika dikalikan akan menghasilkan angka 20, dan jika dijumlahkan akan memberikan kita hasil 9. Jika sudah menemukan dua angka ini, kita akan memasukkannya ke dalam hasil pemfaktorannya. Bentuk yang kita akan dapatkan adalah sebagai berikut. Kita akan buat dua buah kurung dengan X di depannya, dan kita akan masukkan kedua angka ini ke dalam persamaan kita. Seperti demikian. Ini adalah hasil pemfaktoran ekspresi kuadrat yang memiliki satu sebagai koefisien. Mudah dimengerti bukan? Untuk contoh berikutnya, kita akan melihat juga yang serupa, tapi kali ini ada nilai tanda negatif yang kita perlu perhatikan. Sama seperti sebelumnya, untuk memfaktorkan yang seperti ini, kita perlu melihat hasil kali ujung-ujungnya. Kedua ujungnya memiliki hasil kali sebesar negatif 18. Perhatikan tanda negatif ini, karena ini akan mempengaruhi saat kita melakukan penghitungan. Lalu kita melihat nilai dari tengahnya, plus 3. Ingat untuk perhatikan tanda. Di sini yang kita perlu cari berarti adalah dua buah angka yang jika dikalikan, hasilnya adalah negatif 18. Namun jika dijumlahkan, hasilnya adalah positif 3. Dalam hal ini, angka yang dimaksud adalah positif 6 dan negatif 3. Oleh karena itu, mengikuti format yang tadi sudah kita kerjakan, kita akan buat lagi seperti tadi, dan kita akan masukkan angka-angka yang kita temukan.
Seperti demikian. Mudah bukan? Lalu bagaimana jika koefisien depannya bukan hanya satu? Misalkan kita menemukan angka negatif. Ini adalah contoh ketika A-nya atau koefisien dari X kuadrat memiliki nilai negatif 1. Prinsip yang kita kerjakan sama dengan apa yang tadi kita sudah buat. Tapi kali ini, saya biasanya melakukan sebuah trik terlebih dahulu, yaitu menarik negatif 1 keluar dari persamaan ini. Ini adalah langkah pertama yang biasanya saya ambil. Lalu dari sini baru kita bisa melihat ada ujung-ujung dan tengah seperti yang tadi kita telah kerjakan. Di kasus ini, hasil kali kedua ujungnya adalah negatif 48. Dan nilai tengah yang kita mau cari adalah plus 2. Kita akan mencari dua buah angka yang jika dikalikan menjadi min 48 dan jika dijumlahkan menjadi 2. Angka yang dimaksud di sini adalah positif 8 dan negatif 6. Kedua angka ini jika dikalikan akan memberikan kita nilai negatif 48 dan jika dijumlahkan memberikan kita nilai positif 2. Jika kita sudah memiliki bentuk ini, kita akan melanjutkan di sini seperti yang tadi di atas. Kita akan masukkan nilai-nilai yang tadi telah kita temukan. Kita punya positif 8 di sini. Dan kita punya negatif 6 di sini. Bagaimana? Mudah dimengerti bukan? Oke, sekarang kita akan melihat model yang sedikit lebih kompleks daripada yang sebelum-sebelumnya, di mana koefisien X kuadrat atau variabel hanya 1 atau negatif 1. Dalam contoh ini, angka koefisiennya adalah 4. Pendekatan yang kita lakukan sangat mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu pertama-tama kita melihat hasil kali dari ujung-ujungnya. Dalam kasus ini, hasil kalinya adalah positif 40. Dan nilai tengahnya adalah 13. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah mencari dua angka yang jika dikalikan hasilnya adalah 40 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 13. Kedua angka yang dimaksud dalam kasus ini adalah 8 dan 5. Setelah kita menemukan dua angka ini, ada sedikit tips yang mungkin bisa digunakan saat kita mengerjakan ini. Yang biasanya saya suka lakukan adalah melihat koefisien dari X kuadrat. Dalam kasus ini, angka ini yang akan kita pakai, yaitu 4. Yang saya lakukan biasanya adalah melakukan bentuk seperti ini. Jadi 4 ini akan saya letakkan sebagai bentuk 1 per di depan, hanya dalam bentuk konstantanya, saya tidak memasukkan X di situ. Lalu untuk di kedua kurung yang mengikutinya, saya akan masukkan angka 4X di masing-masing. Setelah bentuk ini dicapai, kita bisa memasukkan angka positif 8 dan positif 5 yang tadi sudah kita temukan ke dalam masing-masing ini. Sekarang, jika teman-teman perhatikan, di bagian ini mereka bisa disatukan. 4X plus 8 habis dibagi dengan 4. Karena itu, hasilnya akan menjadi seperti berikut. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita akan melihat bagaimana contohnya jika koefisien dari X kuadrat merupakan negatif 2. Prinsip yang kita kerjakan di sini akan menggabungkan dua trik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ketika berurusan dengan bentuk negatif, hal pertama yang saya kerjakan adalah menarik angka negatifnya keluar.
seperti berikut. Setelah saya melakukan ini, langkah selanjutnya yang saya kerjakan adalah seperti yang sebelum-sebelumnya, mencari hasil kali dari kedua ujungnya. Dalam kasus ini, itu adalah negatif 20. Sedangkan angka tengahnya adalah positif 1. Sekarang yang saya perlu temukan adalah dua angka yang jika dikalikan menghasilkan negatif 20, tapi jika dijumlahkan menghasilkan positif 1. Angka yang dimaksud adalah positif 5 dan negatif 4. Setelah saya mengetahui hal ini, saya akan melanjutkan langkah seperti yang tadi. Saya letakkan angka negatifnya di depan. Saya akan gunakan angka 1 untuk mempermudah. Lalu saya akan letakkan setengah seperti yang tadi. Dan saya akan tuliskan demikian. Sekarang angka positif 5 dan negatif 4 sudah bisa kita masukkan. Jika kita rapikan sedikit, teman-teman akan melihat bahwa bentuk yang ini bisa digabungkan karena 2x min 4 habis dibagi dengan 2. Maka kita akan mendapatkan hasil jika teman-teman ingin menggabungkan negatif 1 dengan x min 2, itu juga diperbolehkan. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga ini bisa membantu, dan tips dan trik seperti ini akan bisa digunakan dengan angka-angka yang berbeda-beda juga. Prinsipnya akan berlaku sama. Silahkan di-like, bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.